Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya harapkan kalian sehat selalu dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini yaitu mengenai salah satu pertanyaan yang pernah muncul di video sebelumnya dan baru kali ini saya review, yaitu menanyakan masalah, Bang, kalau misalkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online, apakah masih bisa mengajukan pinjaman di bank konvensional? Nah, ini berdasarkan pertanyaan tersebut dan saya sudah mendapatkan jawaban dari salah satu sahabat saya yang kebetulan memberikan informasinya tentang hal ini. Buat teman-teman semuanya yang penasaran, silahkan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan diberi kemudahan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu apakah kalau kita misalkan sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online, sudah telat bayar dan tidak mampu lagi untuk bayar di aplikasi pinjaman online, apakah kita bisa mengajukan pinjaman di bank konvensional? Seperti sebagai contoh Danakur di bank konvensional sekarang kan banyak di berbagai bank swasta ataupun bank pemerintah. Nah, untuk mengetahui hal ini, walaupun mungkin ada di antara teman-teman semuanya yang sudah tahu, ada yang sudah mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan sudah pernah mengalami meminjam uang di bank konvensional. Nah, kalau kalian punya pengalaman seperti itu, silahkan kalian bantu dengan mengetikkannya di kolom komentar, agar teman-teman yang lain yang saat ini sedang gagal bayar bisa mengetahui bagaimana nanti kalau mengajukan pinjaman lagi di bank konvensional. Sementara data-data kita sudah tercatat di pinjaman online itu sedang gagal bayar. Nah, buat teman-teman semuanya silakan tinggal ketikkan saja pengalaman kalian di kolom komentar agar bermanfaat juga informasi tersebut buat teman-teman yang lain. Nah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan, Bang, apakah kalau misalkan kita sudah telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, itu kan pasti data-data kita sudah di blacklist lah intinya, sudah di blacklist, sudah tercatat skor kreditnya bermasalah. Apakah bisa mengajukan pinjaman uang di bank konvensional? Nah, ada juga nih teman saya yang langsung ngasih jawaban berdasarkan pengalamannya katanya. Jadi beliau ini pernah gagal bayar di aplikasi pinjaman online, bahkan tidak satu pinjaman online. Ada beberapa aplikasi pinjaman online yang pernah beliau pinjam lalu gagal bayar karena ketidakmampuan untuk bayar. Nah, beberapa waktu kemudian beliau ini mencoba mengajukan pinjaman dana kur di bank konvensional, dan saat itu beliau juga tidak menduga bahwa ternyata pengajuannya tersebut disetujui dan dikasih limit pinjaman maksimal sampai 50 juta. Beliau berkata seperti itu, tapi katanya untuk mengajukan pinjaman di bank konvensional seperti Danakur itu harus memenuhi beberapa persyaratan, karena kan yang namanya Danakur itu kredit dengan agunan, jadi ada jaminan. Kalau misalkan di pinjaman online itu KTA kredit tanpa agunan, tanpa jaminan. Nah, untuk ya persyaratan-persyaratannya katanya kita harus memiliki usaha, minimal ya usaha kecil-kecilan lah. Pokoknya ada bentuk usaha yang kita jalankan. Lalu setelah itu harus memiliki surat keterangan usaha atau SKU minimal dari kelurahan. Itu katanya beliau seperti itu. Selain itu persyaratannya hanya KTP, suami istri kalau sudah berkeluarga, lalu ada kartu keluarga, dan data-data lain yang mungkin dibutuhkan. Sebagai contoh, kalau memang pinjamnya katanya besar, itu biasanya diminta berupa sertifikat tanah atau sertifikat rumah atau
lampiran PBB atau pajak bumi dan bangunan. Itu beliau bilang seperti itu. Nah, setelah beliau mencoba mengajukan dana kur tersebut, dikasih limit sampai 50 juta dan bahkan di ACC dan dicairkan oleh bank konvensional tersebut. Nah, itu sebagai contoh bahwa apabila kita memang sudah telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu, masih ada harapan kalau kalian yang ingin meminjam uang di bank konvensional seperti dana kur bank konvensional itu kalian masih bisa ada harapan dikasih pinjaman dengan catatan kalian memiliki seperti yang sudah diucapkan tadi, yaitu memiliki minimal usaha walaupun kecil-kecilan tapi ada bentuk usaha yang kalian jalankan, lalu ada surat-surat yang diperlukan seperti KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha minimal dari kelurahan. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin ketakutan, masih bertanya-tanya apakah kalau gagal bayar langsung di blacklist, apakah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online itu akan berakibat buruk di bank konvensional. Mungkin saja tidak semua nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, tidak semuanya mengalami hal yang sama seperti sahabat saya tadi, yaitu mengajukan dana kur dan di ACC disetujui oleh bank konvensional. Mungkin saja ada nasabah-nasabah yang memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ketika mengajukan pinjaman uang di bank konvensional itu tidak akan disetujui. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan dari pihak bank yang memungkinkan mereka untuk menolak permohonan kalian. Oke, itulah sekilas gambaran tentang bagaimana kalau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, apakah masih bisa mengajukan dana pinjaman di bank konvensional. Jadi tidak semua bisa dan mungkin ada yang bisa. Itu kemungkinannya 50-50. Tapi kalau memang data-data yang kalian ajukan lengkap dan ada jaminan usaha, ada kemungkinan mungkin disetujui oleh bank konvensional tersebut. Semoga ini menjadi motivasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini terlalu berpikir yang berlebihan karena ketakutan gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu tidak bisa mengajukan pinjaman di berbagai platform manapun. Ada contoh sahabat saya yang masih bisa mengajukan pinjaman dana kur di bank konvensional dengan persyaratan tertentu. Semoga menginspirasi dan buat teman-teman semuanya tetap semangat walaupun saat ini kalian sedang kesulitan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, belum pernah tahu yang namanya pinjaman online, jangan pernah tergiur untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online karena melihat iklan, karena melihat mendengar kabar dari teman, kalian jangan coba-coba mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online. Karena itu sangat beresiko sekali apabila kalian memang tidak paham aturan-aturan yang diberlakukan oleh aplikasi pinjaman online. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.